Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'dah. Di pagi hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, Allah perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam satu acara, yaitu Ngopi Yuk Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Bagaimana kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Indah bahagia insyaallah. Bahagia, amin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu jamaah sekalian? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya ibu-ibu. Dan semoga jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Pagi hari ini Bapak Ustadz akan memberikan materi tentang tema keistimewaan zikir. Bapak Ustadz akan memberikan penjelasan dan manfaat tentang keistimewaan zikir. Siap ya ibu-ibu untuk mendengarkan? Siap. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, marilah kita simak bersama-sama penjelasan tentang zikir pada pagi hari ini bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah. Jamaah semua dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga selalu dalam ridho bahagia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pagi ini kita akan ngobrol tentang masalah zikir. Zikir itu dalam bahasa artinya ingat. Berarti seketika ibu lagi jalan-jalan ikat di rumah berarti zikir rumah. Zikir dalam bahasa artinya ingat. Dalam agama zikir itu adalah dengan kita mengingat Allah dalam keadaan apapun. Pada dasarnya semua yang diciptakan oleh Allah di seluruh alam raya ini berzikir kepada Allah. Hanya caranya yang berbeda-beda. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Bahwa penciptaan langit dan bumi
pergeseran pergantian siang dan malam itu merupakan tanda untuk orang-orang yang ulul albab. Siapa itu ulul albab? Alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang selalu mengingat Allah. Qiyaman, baik dalam keadaan berdiri. Berarti orang zikir boleh dengan posisi berdiri. Nah, ketika kita sholat kan menyebut Allahu Akbar, zikir. Kemudian kita baca iftitah, Allahu Akbar kabiro dan seterusnya, zikir. Baca Fatihah, di situ ada kita nyebut nama-nama Allah, zikir. Baca surat-surat tertentu, zikir. Atau waqu'udan, dalam keadaan duduk. Nah, ini yang umum dilakukan. Kemudian wa ala junubihim, dan bahkan orang zikir itu boleh dalam keadaan sambil rebahan. Kalau mau tidur, Bu ya. Kalau mau tidur sering doa nggak, Bu? Takutnya kita mau tidur kadang iya. Dalam keadaan posisi rebahan, baca doa. Dan di dalam doa itu ada zikir. Maka orang berzikir itu tidak tentu harus ngadep kulon, muter tasbih, klotak. Ya, tasbihnya segede pohon kelapa, kedua kelapa. Enggak, boleh dalam keadaan berdiri sambil jalan, sambil naik motor. Sekarang apalagi yang ada tasbih digital itu. Cetrek. Kita ingat Allah, atau alhamdulillah, atau subhanallah. Boleh kita memilih kalimat-kalimat zikir yang begitu banyak luar biasa, yang kita pilih mana saja boleh, dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk seperti sekarang, dalam keadaan madhep kiblat, enggak madhep kiblat boleh, atau bahkan sambil rebahan saja pun boleh. Lalu kalau di budaya kita ada zikir yang dilakukan dengan bersama-sama. Biasanya kita di momen-momen tertentu mengadakan zikir bersama. Walaupun ini ditentang oleh saudara-saudara kita yang lain bahwa zikir itu nggak usah bersama-sama. Itu pandangan mereka. Ada zikir yang dilaksanakan dengan perorangan. Ya kita sendirian di rumah, mungkin dalam kamar kita. Lah, zikir itu pun ada yang diformalkan, ada yang tidak. Yang diformalkan ya seperti selesai sholat. Kalau yang diformalkan, maka kapan saja kita mengingat Allah itu sudah disebut dengan zikir. Dan dalam setiap apapun ada ajaran zikir dalam agama kita. Mengawali pekerjaan, bismillah. Menyudahi pekerjaan, alhamdulillah. Dapat anugerah, alhamdulillah. Lagi berbuat salah, astagfirullah. Lagi musibah, lah ini kan rangkaian-rangkaian zikir yang kita ucapkan. Tapi kalau ini tidak dibiasakan, ya Allah, kadang berat loh Bu. Apalagi mohon maaf nih, yang saya sering dengar ibu-ibu masalahnya ya, lagi kesandung bukannya zikir, malah nyebut yang nggak bagus. Memang harus dibiasakan dari anak-anak kita, mulai ayo nak bismillah, mengawali, selesai alhamdulillah. Membiasakan mulut kita ini selalu dibasahi dengan berzikir, menyebut nama Allah. Walaupun dalam kajian tertentu zikir dengan mulut ini menduduki peringkat yang agak ke bawah, karena zikir tertinggi itu adalah yang ada dalam hati kita. Banyak kalangan kita yang masih awam kayak kita ini, kadang mulutnya mengucap Allah tapi hatinya nggak ingat Allah. Persis kayak kita sholat gitu ya. Insya Allah. Monggo dilanjut Bunda. Iya, kita istirahat dulu. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Rizwanto. Ngopi yuk. Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Rizwanto. Ngopi yuk. Masih semangat ya ibu-ibu ya? Semangat terus.
Sesi kali ini yaitu sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya tentang tema pada pagi hari ini, yaitu tentang keistimewaan zikir. Silahkan dipertanyakan kepada Bapak Ustadz. Bapak Ustadz insya Allah akan siap menjawab. Iya, silahkan Ibu yang ingin bertanya sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Kenalkan, nama saya Ibu Dwi dari Desa Kebangsan Madiun, Jawa Timur. Begini Pak Ustadz, apa pengaruhnya dalam zikir untuk kehidupan sehari-hari? Begitu, mohon jawabannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dijawab ya Bu. Silakan yang ingin bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Anis dari Bekasi, mau bertanya Pak Ustadz, apakah sama zikir dengan doa? Mohon penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan akan langsung dijawab oleh Bapak Ustadz. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bunda. Jamaah sekalian dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Tadi yang pertanyaan pertama, apa pengaruhnya zikir dalam kehidupan kita? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir itu membuat hati menjadi tenang. Satu. Kedua, dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya kutip dalam kitab Lubbabul Hadis, bahwa zikrullah alamul iman wa bara'atum minan nifaq wa hisnum minasyaitan wa hirzun minan niran. Bahwa manfaat dari zikir itu yang pertama adalah alamul iman, tandanya orang itu punya iman. Tanda di antara orang yang beriman, dalam setiap momen apapun yang ia alami, ia zikir pada Allah. Ya tadi mengawali bismillah, menyudahi alhamdulillah, terima anugerah, alhamdulillah juga, lagi musibah, innalillah, melihat perkara kayaknya kok cakep luar biasa, subhanallah. Ini tanda dalam diri ada iman. Kemudian wa bara'atum minan nifaq, insya Allah terbebas dari sifat munafik. Sifat munafik ini sifat yang menghinggapi siapa saja, hanya kadang levelnya berbeda. Ada level munafik yang masih ringan, tapi ada level munafik yang berat. Nah, level-level munafik ini akan terhapus, akan tercover dengan zikir yang selalu kita baca. Ya zikir pilihan, kan banyak kan zikir yang kita pilih. Kemudian wahisnum minasyaiton, benteng dari setan. Was-was, ragu-ragu yang masuk ke dalam diri kita ini terkadang berasal dari setan. Lah itu bisa tercover, terhalangi dengan zikir yang kita baca. Misalnya ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian wahirzun minan niran, sebagai penjaga dari api neraka. Insya Allah terselamatkan kita ini dari api neraka bagi kita yang istiqomah dalam zikir. Kemudian yang kedua, zikir dan doa bedanya apa? Dua hal ini seperti dua sisi mata uang yang sebetulnya tidak bisa dipisahkan satu kesatuan. Zikir itu yang kita baca yang mengandung doa. Dalam sabdanya Rasulullah, afdhalud du'ai alhamdulillah. Doa yang terbaik adalah alhamdulillah. Lah alhamdulillah itu termasuk zikir. Artinya zikir itu yang mengandung doa. Doa itu ya terkadang isinya dari zikir itu sendiri. Maka dua-duanya antara doa dan zikir ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Bahkan dalam sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin. Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Artinya Allah mengabaikan doa dari orang-orang yang enggak berzikir, enggak ingat Allah, mulutnya Allahumma Allahumma Allahumma, tapi hatinya sama sekali enggak ingat Allah, dalam pikirannya sama sekali enggak ingat Allah. Berarti
doa seperti ini tidak ada nilainya kalau tanpa diisi dengan zikir. Maka antara zikir dan doa itu dua hal yang saling keterkaitan, saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya kita berzikir ini bisa kita lakukan dalam kondisi apapun kecuali lagi ngeden di kamar mandi. Mosok sambil ngeden, Allahu Akbar. Kapan saja bisa zikir. Tentu di waktu-waktu luang kita, misalnya lagi di kendaraan, lagi di rumah ngerjain tugas sehari-hari, lagi masak sambil zikir bisa kok. Astagfirullah, beras naik terus. Astagfirullah, wallahu a'lam bishawab. Kita istirahat dulu Bapak Ustadz. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang Bapak Ustadz sampaikan tentang tema keistimewaan zikir pada pagi hari ini bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum doa penutup, Bapak Ustadz akan memberikan kesimpulan tentang tema pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Suri Susanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, dalam berzikir ini menurut para ulama ada levelnya. Ada namanya zikir jali. Zikir jali itu zikir yang kelihatan. Kita menyebut kalimat-kalimat tertentu, kita membaca kalimat-kalimat tertentu yang kelihatan. Misalnya ya tadi kita mengawali pekerjaan bismillah, atau selesai sholat itu zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, subhanallah 33. Tapi baca zikirnya yang enak didengar. Jangan kayak orang dermemeng. Tahu dermemeng enggak? Orang zikir nguber cepet subhanallah, subhanallah, saking cepetnya sampai sup. Orang zikir saking kuingin cepetnya alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar saking cepetnya jadi mbok ya sang enak. Ini nyebut nama Allah kok ya. Kalau kita zikir, ini kan zikir jali. Zikir jali itu zikir yang ditampakkan. Ada harapan orang yang mendengar itu bisa meniru orang-orang awam. Kayak saya lah misalnya, dulu kecil menghafalkan kalimat wirid zikir habis sholat sampai doa. Itu karena kita sering berjamaah, denger imamnya baca, lama-lama hafal. Lah tapi kalau bacanya sup. Bar, apa yang ditiru? Mbok yang enak subhanallah, alhamdulillah. Ini kan zikir jali, zikir yang ditampakkan itu harapannya ditiru orang. Maka kalau bacanya ngebut nggak jelas itu yang ditiru apanya? Maka yang bacanya ya yang enak. Lain lagi kalau yang ada namanya zikir khafi, zikir yang samar, yaitu zikir dengan hati. Mungkin dia fisiknya lagi dagang, fisiknya ya lagi nyuci, fisiknya lagi ngerjain kerjaan-kerjaan yang lain, fisiknya lagi nyuting, tapi hatinya astagfirullah, mak diatur susah amat, astagfirullah. Kasih sabar ya Allah, kasih sabar ya Allah. Zikir itu mulutnya mungkin enggak ngomong, tapi hati ini kan astagfirullah. Alhamdulillah, kerjaan ntar lagi beres, alhamdulillah. Itu namanya zikir khafi. Bahkan zikir ini loh yang menduduki peringkat tertinggi daripada zikir jali itu tadi loh. Kelihatannya mungkin fisiknya orangnya kayak agak zikir. Kalau laki-laki sambil ngopi, astagfirullahaladzim,
Maknya minta gamis baru. Astagfirullah. Zikir ini loh, jangan dikira kalau ibu punya suami lagi duduk di teras sambil ngopi, sambil ngerokok itu ngelamun, bukan zikir. Berhusnudzon kepada suami bahwa suami saat itu lagi zikir. Ngelihat tangga-tangga depan rumah, alhamdulillah orang kok gemuk kayak gitu. Zikir ini, zikir. Zikir. Dalam satu sabdanya Rasulullah sampaikan afdhalu dzikru al-khafiyyu. Zikir yang terbaik itu malah justru yang khafi tadi itu. Karena yang tahu hanya dia dan Allah. Potensi untuk ikhlas lebih besar daripada zikir jali. Kalau zikir jali, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu keluar besek tipis, la ilaha illallah. Zikir khafi, zikir yang pelan. Dan asyadul a'mal termasuk perkara yang berat itu adalah zikir khafi. Karena bisa jadi ketika mulutnya la ilaha illallah, tapi hatinya sama sekali nggak ingat Allah. Bisa jadi sebaliknya, kayaknya dia lagi main HP. Alhamdulillah transferan masuk. Itu namanya zikir. Zikir itu segala apapun yang kita lakukan yang berpotensi untuk mengingat Allah, itulah yang disebut dengan zikir. Sebetulnya zikir itu tidak seruat yang kita bayangkan, enggak. Zikir itu sesuatu yang mudah, mau kapan saja, di mana saja, asal tadi itu satu yang enggak boleh kita lakukan. Dan gampang sebetulnya, asal mengingat Allah, itulah yang disebut dengan zikir. Ada yang hanya menyebut nama Allah, 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 boleh. Bahkan kalau kita pernah mendengar ada yang hu dan lain-lain. Ini bagian dari zikir. Nastaghfirullahal azim. Lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu